Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini gua buat gak ada editan, jadi bener-bener langsung gua buat, langsung gua upload, langsung gua kasih ke kalian yang lagi tonton video ini, terutama untuk subscriber. Gua bikin video ini salah satunya untuk kalian yang masih semangat lah di ikan cupang. Jadi yang masih hobi, terus yang masih ngejalanin hobi kalian, terutama buat yang masih mengharapkan rezeki dari usaha di ikan cupang. Gue bikin video ini buat kalian yang tonton video ini, jangan lupa jangan di skip lah, intinya seperti itu. Jadi biar ada poin-poin yang gue sampaikan buat kalian, terutama poin yang penting, jadi kalian bisa tangkap, ambil sisi positifnya, buang buruknya. Kalau ada yang baik ya kalian ambil, kalau misalnya buruk ya berarti dari gue pribadi mohon maaf. Gue bikin video ini salah satunya untuk kalian, terutama seller, terutama penghobi yang mengharapkan cuan di ikan cupang, bisa dapat rezeki lah, tidak kata seperti itu. Nah, salah satu judulnya apa gue bikin video ini, yaitu tentang tips bertahan ataupun usaha di ikan cupang. Jadi bertahan di ikan cupang dari gempuran, mau naik mau turun mau segala macam, kita tetap bisa bertahan. Jadi nggak ada konten-konten flexing segala macam yang kalau misalnya gue tunjukin yang sebelum-sebelumnya itu hasil segala macam, itu prosesnya. Tapi di sini gue akan bagikan buat kalian yang lagi mengharapkan atau lagi proses di ikan cupang. Nah, sekarang gue akan kasih tahu buat kalian, kalau kalian pengen survive di usaha ikan cupang, pastikan kalian salah satu kuncinya itu hobi dulu. Penting banget ini, gue bilang hobi dulu, jangan mikirin cuannya dulu. Geser dulu cuannya, oke, kita nggak munafik, gue juga nggak munafik, gue usaha di ikan cupang pengen dapetin cuan, tapi salah satu kuncinya itu gue hobi dulu. Jadi gue suka dulu di ikannya, baru gue jalanin, baru gue proses untuk bisa mendapatkan cuan di situ. Jadi jangan kebalik, jangan cuannya kita pikirin dulu, jadi kita nggak menikmati proses-prosesnya, tapi kita memikirkan cuannya di situ. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan cuan, tapi kita nggak menikmati, itu berat nanti dijalaninnya ketika kita mendapatkan problem ataupun permasalahan di usaha ikan cupang, mau segala macam. Ada dua usaha di ikan cupang, seller, breeder. Kalian tentuin dulu, kalau misalnya kita menjadi breeder, pastikan kalau misalnya kalian jadi breeder, ini dari pengalaman gue pribadi, yaitu kalian ngebreed jangan cuma satu jenis, jangan cuma monoton. Dulu 2017 ketika gue masih ngambil barang di orang, terutama dari Jakarta Selatan, Anto Febrian. Kalau kalian kenal sama Bang Anto Febrian, itu salah satu bandar cupang dulunya. Jadi semua petani sama dia dipegang di Jakarta, sama Tangerang juga banyak banget yang ngambil ke dia juga, termasuk gue juga sendiri lulusan muridnya dia. Nah, salah satu ilmu yang gue dapat dari Bang Anto itu satu, jangan monoton di ikan cupang. Monoton itu maksudnya satu jenis. Kalau kita usaha di ikan cupang, kita nggak bisa menggantungkan dalam satu jenis. Satu jenis itu seperti apa? Pribadi gue dari 2015 pertama kali gue mulai usaha di ikan cupang. 2015 gue udah memikirkan usaha di ikan cupang, karena dari SD gue udah jualan ikan cupang. SD itu gue SD kelas 5 kelas 6 itu gue udah jualan di rumah. Jadi gue beli cupang itu di dekat rumah gue harga 2.000, gue jual 3.000 rupiah di rumah. Terus SMP juga gue sama, gue ngelakuinnya itu kalau misalnya lagi musim, gue beli ikan cupang 2.000, gue jual 3.000 sampai 3.500. Yang penting gue dapat duit buat jajan atau enggak buat main game. Dulunya hobinya PB atau Losaga. Nah, kalau kita udah hobi, jadi kita usahanya itu kalau misalnya jadi breeder, pribadi gue jangan monoton. Mau breeder mau seller, intinya jangan monoton. Pribadi gue dari 2015 sampai ke 2020 gue bertahan di usaha, yaitu plakat koi galaksi. Kenapa gue tetap di situ? Karena gue pengen bangun brandingnya dulu. Gue pengen bangun image gue dulu di luaran sana. Kalau gue itu konsisten di awal itu, pertama kali gue terjun usaha di ikan cupang 2015, gue dapat barang itu yaitu plakat koi. Nah, plakat koi dulunya nggak kayak gini, nggak ada barongsai, nggak ada yang kupingnya R, nggak ada guardian segala macam. Dulu mah cuman koi klasik, dulu gua koi galaksi yang lagi rame itu koi plakat multicolor galaksi. Karena dulu gua udah suka sama koi. Kenapa gua udah suka sama koi cupang koi? Karena warnanya itu nggak monoton. Satu badan itu bisa berwarna-warni, dan itu bisa orang itu tertarik. Jadi di situ gue pasti berpikir, kalau misalnya warna koi ini dia bisa mendapatkan ciri khas atau bisa mendapatkan sisi positif dari orang lain, mau yang muda mau yang tua, mereka suka. Kenapa? Karena warnanya itu nggak monoton, nggak satu jenis. Nah, di situ gue berpikir gue mau dapetin branding, gue mau dapetin gue mau dapetin image dulu di luaran sana, terutama di penghobi ikan cupang. Kalau gue itu konsisten di usaha ikan cupang, terutama di jenis plakat koi galaksi. Jadi ketika orang berpikir mencari sesuatu terutama jenisnya koi,
dia akan ingat yaitu namanya Koi Galaxy Indonesia. Dan gue bangun branding nama Koi Galaxy Indonesia itu bener-bener dari nol, dari 2015. Ketika gue lulus gue nggak ada pekerjaan sama sekali, gue ijazah gue ditahan, ditebusnya juga 2016 ketika gue bisa gitu ya, gue ada rezeki sedikit gue tebus. Tapi ketika itu gue juga nggak langsung kerja karena memang nilai-nilai gue jelek banget dan keterbatasan juga. Jadi mau nggak mau gue harus juga usaha. Terus dari situ dari 2015 sampai ke 2020 gue tetap konsisten di plakat Koi Galaxy. Tapi ketika 2021 usaha di ikan cupang itu bergejolak, mulai mengalami penurunan, kita pindah, gue pindah langsung brandingnya itu dari plakat Koi Galaxy pindah ke Half Moon Multicolor Galaxy. Dari plakat Koi pindah ke Half Moon Koi. Tetapi waktu itu nggak langsung break sekaligus, tapi gue analisis dulu gimana caranya biar bisa bertahan di Koi. Tapi pindah ke jenis HM, ternyata di situ boom ngebludak, dan alhamdulillah responnya bener-bener di luar dugaan lah intinya. Jadi bener-bener masya Allah, dari satu jenis saja plakat Koi HM Koi Galaxy waktu itu bener-bener rezeki banget. Pokoknya bisa tembus puluhan juta waktu itu, padahal masih bergejolak, masih ngedown. Tapi di situ di Desember 2021 sampai ke April 2022, di situ omset bener-bener tinggi banget dari HM aja, belum dari plakat yang lainnya. Nah di situ gue berpikir berarti benar kita jangan monoton di satu jenis. Karena kalau kita monoton di satu jenis, misalnya satu jenis intinya plakat Koi. Nah kalau misalnya orang berpikir pengen cari jenis yang lain, kita nggak punya, mereka akan cari ke yang lain. Nah di situ gue mulai berpikir gimana caranya gue bisa mainin semua jenis. Dan artinya ketika HM Koi Galaxy gue udah mulai naik, di situ gue udah bangun lagi nyetak lagi yang jenisnya lain. Sekarang gua ada FCCP red sama yellow. Plakat Koi juga banyak banget, ada Guardian, ada Barongsai, ada Multicolor, terus ada plakat yang lainnya. Terutama di jenis Hillboy juga ada. Terus di jenis HM juga gue nyetak bukan cuma HM Multicolor, tapi gue nyetak jenis HM Super Red sama HM Mascot. Kalau misalnya kita jadi usaha di ikan cupang, jangan cuma kita berpikir untuk pengen jual yang mahal. Enggak, kalau gue sekarang gue berpikir dari yang bawah sampai yang atas itu gue sikat. Maksudnya itu dari yang bawah sampai yang kalangan atas itu gue ambil semua. Jadi gue nggak berpikir pengen dapetin yang harganya mahal, enggak, tapi yang dari bawah sampai yang atas itu gue bisa masuk ke, biar mereka itu bisa masuk ke gue semua. Jadi nggak cuman yang harganya mahal, tapi yang harganya standar, yang harganya murah, tapi mereka bisa beli sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya kalau misalnya HM Super Red aja yang kita ambil contoh, gua HM Super Red itu beli modal indukan cuma 500.000 dari 3 atau 4 pasang lah. Jadi nggak mahal indukannya, tapi benar-benar indukannya itu yang benar-benar ajib lah intinya. Jadi bukaannya lebar, HM-nya juga merahnya benar-benar merona, walaupun ada irit sedikit tapi ya nggak apa-apa, karena memang dari harga juga nggak terlalu mahal, tapi kita pastikan indukannya itu layak bisa mendapatkan hasil di anakan. Jadi alhamdulillah HM Super Red itu udah hampir kejual 100 pasang. Gue jual di Shopee cuman 40.000, diskon jadi 30.000, udah hampir 100 pasang. Belum sama yang lainnya di offline juga banyak banget. Dan itu udah bisa dapetin cuan lebih dari modalnya, berkali lipat. Tapi anakannya gue bisa dapat lebih. Sekarang seriannya 20 lubuk masih ada di pembesaran, terus seriannya juga masih banyak ratusan ekor, masih bisa dapetin cuan di situ. Dan kita kalau ambil sisi positifnya, jangan cuman bermain di dalam satu jenis. Misalnya satu jenis itu yang tadi gue bilang, plakat gue udah ekspansi ke jenis yang lainnya. Di tahun 2021 gue udah nggak main di plakat Koi juga, tapi gue bermain di jenis yang lain. Ada FCCP, ada Hillboy. FCCP juga 2 jenis, red sama yellow. Ada Hillboy, terus ada HM Mascot, dari HM Multicolor gue pindah ke HM Mascot kan HM Super Red. Terus gue pindah lagi ke plakat yang lainnya juga. Tapi dari 4 jenis plakat ini, ini yang gue stay di 4 ini. Kenapa? Karena ketika yang ini udah mulai turun, dia pindah ke yang 2. Ketika yang kedua ini pindah, mulai penurunan permintaannya, dia pindah ke yang 3. Jadi sebenarnya usaha di ikan cupang dia itu berputar, rotasinya itu berputar. Ketika jenis A tuh mengalami penurunan permintaan, jenis B itu naik. Ketika penurunan jenis B turun, permintaan yang C naik. Nah seperti itu. Jadi ketika roda ini berputar atau permintaannya mengalami penurunan, gue udah punya 4 jenis ini. Nah 4 jenis ini kenapa gue pegang? Karena dari pengalaman gue pribadi, 4 jenis ini stay tune. Jadi dia kalem aja. Ketika ada naik ada turun, tapi tetap permintaannya itu ada terus. Jadi disitulah gue berpikir kita jangan cuma monoton dalam satu jenis. Itu penting banget kalau kita pengen bertahan usaha di ikan cupang. Mau seller mau breeder, kalau misalnya kalian pengen menggantungkan rezeki di usaha ikan cupang,
jangan monoton dalam satu jenis. Penting banget untuk kita punya jenis yang lainnya. Kalau gue kenapa 4 jenis ini, karena gue dari pengalaman dari permintaan. Jadi ketika permintaannya banyak, gue sebagai seller dan breeder, gue nggak mau berpikir kalau misalnya gue cuman jualan doang, tapi gue harus bisa menganalisa permintaannya itu mengalami penaikan penurunan. Terus dari situ gue berpikir lagi jenis mana yang mengalami penurunan, mengalami penaikan, tapi dia tetap harganya itu standar, harganya itu tetap stabil. Artinya mau naik mau turun harganya tetap ada lah, istilahnya tetap mantang seperti itu. Dan tentunya dari 4 jenis ini dari 2021 sampai sekarang, artinya gue dari pengalaman permainan penurunan dari 4 jenis ini bisa dikatakan harganya tetap stabil. Jadi kalian bisa bermain di jenis yang lainnya, jadi nggak cuma monoton. Jadi penting banget buat kalian yang pengen menggantungkan rezeki di usaha ikan cupang itu, biar kalian bisa dapat terus rezeki, yaitu salah satu kuncinya itu jangan monoton. Artinya jangan bermain dalam satu jenis, tapi dengan catatan kualitas juga diperbaiki, kuantitasnya dipertahankan, agar permintaan yang itu ketika lagi tinggi, ketika lagi ada, kita nggak kekurangan stok. Jadi sangat penting menjaga kuantitas, tapi jangan sampai melupakan kualitas, karena itu juga penting banget. Nah yang kedua, kalau misalnya kalian pengen usaha di ikan cupang, jangan dulu mikirin cuan. Artinya jangan mikirin untung. Kalian harus siap mental, intinya bangun usaha itu dari nol, dari bawah, bener-bener dari bawah. Kalau kalian pengen tahu, ini rak yang pertama kali gue bikin, ini dari hasil keringat gue jadi tukang kenek bangunan. 2015 itu gue nggak ada kerjaan sama sekali, gue ngikut jadi tukang bangunan, kenek bangunan. Opah waktu itu cuma Rp60.000 per hari, tapi gue cicil selama seminggu biar gue bisa beli bajaringan, dan akhirnya gue beli ini soliter di belakang ini pun gue beli waktu itu dari keringat gue, dari kerja kuli bangunan, gue masih ingat banget. Terus yang di sampingnya ini gue ingat banget, gue beli dari hasil gajian gue di Indomaret waktu itu. Tapi ketika 2017 November gue mengalami penaikan omset, gue resign dari kerjaan, terus kerjaan Indomaret, terus gue fokus di usaha ikan cupang. Tapi setelah resign bukannya naik malah jeblok, dan di situ di Januari 2018 gue juga mengalami penurunan omset. Gue udah berpikir mau kerja lagi, ketika gue udah ngelamar kerja lagi di perusahaan di PT yang dibawa sama orang dalam, tetap gue gagal keterima. Kenapa? Karena mata gue minus, terus gue nggak lolos dalam tes matematika, Kraepelin segala macam, karena jujur aja MTK gue jelek banget. Di situ gue mengalami down juga, tapi gue nggak mau menyerah, gue nggak mau bertahan dalam keadaan yang terpuruk. Di situ gue menggunakan modal kerjaan gue waktu itu, ada emas 4 juta, senilai 4 juta gue jual, gue beli indukan Nemo ke Thailand. Waktu itu lagi boomingnya, dan alhamdulillah di situ titik balik usaha gue bisa berkembang sampai sekarang ini. Jadi buat kalian, prosesnya itu dinikmati, jangan mudah mengeluh, jangan mudah putus asa. Usaha dimanapun, kalau misalnya kita mengalami penurunan, mengalami penaikan, itu udah wajar. Tapi kalau misalnya kita siap mental, siap dalam hal tekad gitu, kalau kita bisa sukses, pasti bisa ada jalan, ada kemudahan. Yang penting kita ikhtiarnya itu benar-benar ikhtiar dalam mencari rezeki itu yang halal, yang barokah. Jadi jangan cuma nyari ngejar duitnya banyak, Kak. Kalau misalnya ngejar duitnya banyak itu benar-benar capek doang. Karena kenapa? Kalau misalnya banyak doang, segala macam cara akan dilakukan untuk mendapatkan duit yang banyak. Kalau misalnya kerjaan, usaha, cari rezeki yang berkah. Jadi sedikit banyaknya kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sendiri. Jadi buat kalian tetap semangat, maju terus Cupang Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada salah kata pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.